Baik, kami akan beri waktu 2 menit terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang ada di tangan saya selaku moderator malam hari ini. Pertanyaan bidang sosial keagamaan pada debat malam ini. Mohon disimak oleh kedua pasangan calon. Berdasarkan data RPJMD Kota Blitar tahun 2020-2025, jumlah penduduk miskin Kota Blitar pada akhir tahun 2008 berdasar data BPS adalah sebanyak 13.182 orang atau sekitar 9,89%, dan sebagian dari mereka adalah berprofesi sebagai pelayan sosial keagamaan. Maka berdasarkan data ini, bagaimanakah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi para pelayan sosial keagamaan, diantaranya Modin Desa, Juru Kunci Makam, Guru Ngaji TPA, TPQ, Madrasah Ibtidaiyah, Madin, sehingga profesi sebagai pelayan sosial keagamaan terus meningkat di Kota Blitar. Pasangan calon nomor urut 2 punya waktu 2 menit. Sudah diterima dengan jelas pertanyaan dari panelis, Bapak? Siap untuk merespon? Waktu 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjawab untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja sosial, pelaku guru-guru agama, guru madin, juru kunci, dan lain-lain. Pertama, kita klasterkan menjadi beberapa kriteria. Kalau memang itu harus dimulai daripada peningkatan honorer maupun peningkatan apa yang harus diterima oleh para guru-guru itu, maka kita harus meningkatkan. Jadi kalau yang sekarang diterima berapa, itu harus kita tingkatkan 2 kali lipat. Kedua, kalau memang mereka masih bisa kita arahkan memulai kegiatan kreatif yang lainnya, maka program kami setiap RT 50 sampai 100 juta seluruh RT setiap tahun di Kota Blitar itu juga bisa menunjang kegiatan mereka. Kegiatan RT ini jumlahnya hanya 651 RT di seluruh kota. Itu kalau dikalikan minimal 50 juta aja hanya sekitar 32.550 juta. Angka ini dibandingkan APBD Kota Blitar tidak sampai 5%. Dengan PAD Kota Blitar yang 180 miliar, dengan APBD yang di atas 1 triliun, maka kegiatan ini bisa mengcover, bisa menunjang untuk guru-guru pekerja sosial yang memang itu membutuhkan. Tetapi kalau untuk peningkatan, itu langsung kita naikkan honorariumnya, kita naikkan pendapatannya, dan jam kerja bagi mereka bisa kita tambahkan di sela-sela kegiatan itu. Terima kasih. Masih ada waktu 9 detik, ingin dimanfaatkan cukup? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1, kami beri kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 90 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Saya mau koreksi dulu, kalau BPS kan 9.000 sekian, tetapi menurut Rastrada kemarin 11.000 sekian, belum dari Raskin, berarti jumlah rakyat miskin Kota Blitar lebih dari 9.000. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dan saya koreksi, proyeksi APBD kita tahun 2021 tidak ada 1 triliun Pak Cucu, tapi 900 sekian. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan ke depan, dan tidak mungkin juga para sosial masyarakat digeser semua di dana RT dan RW. Saya kemarin Ketua Komisi 1 menjadi 5 tahun. Sebelum kami mengakhiri, kami alhamdulillah bisa meningkatkan insentif guru ngaji dan kader posyandu. Dan di dalam termaktub dalam visi misi kami nomor paslon nomor 1, di mana sekarang les matematika saja 500 Pak, masuk guru ngaji insentif 200. Harus kita naikkan kesejahteraan karena mereka guru yang akhirat, mengarif akhirat.
Jadi kami ada program juga termasuk santunan kematian yang hari ini, yang dulu 2 hari harus cair, hari ini 2 bulan karuan lah cair, karuan tidak. Materi itu kita perlu naikkan beberapa insentif untuk juru kunci juga, guru ngaji dan lain sebagainya. Karena itu untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan proyeksi postur APBD yang kita miliki. Betul tadi Pak Cucu bilang RT itu dananya tidak sampai 31 juta, kalau 50 juta per tahun. Karena program beliau 50 sampai 100, padahal 5% minimal harus dari kelurahan, karena kita tidak punya desa. Nah nantinya gimana dengan APBD kita yang terdampak COVID ini hanya 970 untuk memenuhi itu. Apakah kelurahan saja, kecamatan Sananitan Banjar Kidul rata-rata 19 miliar. Belum Sananitan 18 miliar. Kalau makan habis 31 miliar, kecamatan yang punya rekening dan PPTK-nya di sana, gimana mereka untuk menjalankan roda pemerintahan? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan, dan tetap bismillah nomor 1, gaspol. Waktu habis, bertepatan dengan momen itu, Bapak silakan untuk memberikan tanggapan balik atas statement yang baru saja disampaikan oleh lawan bicara Anda. Silakan, waktu Anda 90 detik, kami hitung mulai Pak Cucu berbicara. Terima kasih. Jadi itu tadi kan sudah saya sampaikan dari awal untuk guru Madin dan lain-lainnya itu pasti ikan kita tambah honorernya. Sedangkan untuk kegiatan kreatif lainnya mengenai program 50 sampai 100 juta nggak mungkin dilaksanakan, ya jelas mungkin. Itu kan APBD-nya kita sudah cukup. Hanya uang segitu pelaksanaannya dan ini merupakan kalau kami terpilih ini merupakan janji kami kepada para RT untuk memberikan usul-usulnya, untuk memberikan ide-idenya, untuk mengungkit ekonomi di daerahnya yang kami kasih kebebasan. Kami jamin itu. Tetapi tetap kami dampingi, tetap kami adakan pengawasan, lalu ada kontrol dan ada pertanggungjawaban yang baik. Karena RT-RT itu bukan perusahaan. Sehingga dana ini betul-betul mengungkit pembangunan di daerah. Termasuk itu adalah guru-guru, pekerja sosial yang akan kena dampak daripada itu. Tetapi yang klaster yang memang kami meningkatkan pendapatannya itu dari sektor yang lainnya. Jadi ini betul-betul sudah menjadi hitungan kami. Apalagi jumlah pemilih di Kota Blitar ini hanya 114.980 dengan 21 kelurahan dengan 188 RW, 651 RT. Sudah kami hitung semuanya dan itu pasti bisa dilaksanakan. Terima kasih. Masih ada 20 detik ingin dimanfaatkan? Cukup? Pak Cucu? Sampun? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tanggapan balik yang telah disampaikan. Pasangan calon nomor urut 1 ada optimisme dari paslon nomor urut 2. Boleh ditanggapi 90 detik waktu untuk di antara Bapak berdua, Pak Henry atau Pak Yasin, silahkan. Tangkap lagi ya. Kita beri waktu 90 detik ya, waktu akan dihitung mulai Pak Henry berbicara, silahkan. Menurut data kami mungkin saya revisi nggih Pak, karena kami juga ada dana RT yang diposkan nantinya di rekening kecamatan. Dan juga Pak paslon nomor 2 ini sangat ada dana RT juga, tetapi sayangnya jumlah RT tadi Pak Cucuk salah menyebut. Menurut data kami 648, bukan 641. Jadi itu mungkin koreksi dan ke depan mungkin harus gimana Pak, jangan sampai RT RW ini malah menjadi beban. Karena insentif kemarin juga jenengan juga sampaikan akan kenaikan insentif, ternyata di APBD rancangan 2021 yang notabene beliau juga sudah menjabat tidak menaikkan beberapa tahun ini insentif untuk RT RW. Dan juga apakah nanti pertanggungjawaban beliau kayak apa, para ketua RT dan ketua RW, jangan sampai ini malah membebankan para RT dan para RW kita. Jadi program bagus, tolong nanti juga disampaikan gimana caranya untuk pencairan dan pertanggungjawabannya itu. Dan juga saya tarik, juga kan tadi kesejahteraan ada sosial agama, kami juga ada beberapa dana untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, di mana mereka semua yang selama ini merangkum tentang sosial keagamaan, contoh kayak NU, Muhammadiyah, itu harus kita berikan bantuan supaya bisa sebagaimana mestinya berjalan dan juga
fasilitas untuk rumah ibadah. Mungkin itu dari kami paslon nomor 1, one for all for one. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kembali. Baik, satu pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh masing-masing paslon dengan fokus yang berbeda. Namun, kini tiba kesempatan bagi paslon nomor urut 1 untuk memilih satu di antara 4 pertanyaan tersisa. Nomor 1, Bapak boleh buka, kemudian diserahkan kepada saya. Saya bantu. Amplopnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini akan sangat menarik. Mohon untuk kedua pasangan calon fokus mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan dari satu di antara kelima panelis. Saya, Hasan. Terkait bidang pendidikan, Bapak-bapak, pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor, tidak hanya di tingkat global, namun juga di Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pendidikan. Sektor ini telah memaksa sistem pendidikan untuk mentransformasi pembelajaran untuk pembelajaran daring. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak semua pembelajaran berjalan secara maksimal, bahkan bisa dikatakan berjalan secara tertatih-tatih. Dikarenakan tidak semua peserta didik memiliki kesempatan sama untuk mengakses teknologi dan internet. Tidak hanya itu, terjadi penurunan transformasi nilai-nilai dan pendidikan karakter yang seharusnya bisa didapat melalui pembelajaran seperti budi pekerti dan lain sebagainya. 3 hal. Pertama, jika Anda terpilih nanti, apa yang akan Anda lakukan untuk memeratakan pendidikan melalui akses teknologi dan internet? Karena bagaimanapun tidak semua siswa atau peserta didik memiliki gadget atau handphone untuk bisa mengikuti pembelajaran. Karena kita tahu bahwa kondisi perekonomian keluarga siswa berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana nantinya Anda mengontrol upaya meminimalisasi penyebaran COVID-19 jika di Kota Blitar menerapkan kuota 50% siswa untuk masuk? Apakah hal ini tidak akan beresiko? Dan bagaimana upaya mitigasi jika tiba-tiba terdapat kasus di sekolah tersebut? Dan yang ketiga, hal yang juga tak kalah penting adalah terkait dengan pendidikan nilai dan karakter peserta didik. Bagaimana Anda mengatasi persoalan menurunnya nilai-nilai yang hilang karena pembelajaran daring? Langkah apa yang Anda persiapkan? Kami tahu waktu 2 menit tidak akan cukup untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan, namun Bapak bisa fokus pada apa yang menjadi impian Bapak berdua sebagai pasangan calon untuk Kota Blitar menjawab pertanyaan ini. Waktu 2 menit kami berikan dan nanti akan dipertajam di sesi berikutnya saat Anda menanggapi. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan, kita harus memaklumi bahwa COVID telah membuyarkan dari semua rencana. Jadi dalam hal ini bila mana kami diizinkan pemerintah Kota Blitar, insya Allah dengan segala usaha terkait dengan pembelajaran melalui daring, yang jelas semuanya tadi merepotkan daripada orang tua, wabil khusus ibu-ibu. Ini jelas kami sendiri mengalami karena COVID terkait dengan pendidikan atau pembelajaran baik itu di sekolah maupun di madrasah-madrasah semuanya akan terganggu. Tapi untuk itu kami akan bertekad dengan segala upaya untuk meskipun dalam keadaan pandemi, yang jelas program dari pemerintah akan meringankan beban daripada orang tua wali murid yang diantaranya sudah berjalan. Tinggal kita melanjutkan daripada terkait dengan
yang ada kaitannya dengan elektronik, HP dan seterusnya, dan terkait apa itu elektronik, insya Allah kami bila mana diizinkan akan memfasilitasi daripada yang ada kaitannya dengan pendidikan tersebut. Baik itu mulai dari tingkat PAUD, tingkat SD, SMP, dan SLTA. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu? Yeah. Dirasa cukup baik. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban yang disampaikan oleh Pak Yasin mewakili pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2, kami beri kesempatan dengan waktu 90 detik untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh paslon 1. Terima kasih. Mencermati kondisi pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, kita tidak menampik bahwa dampaknya begitu terasa pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Blitar. Oleh karena itulah kemarin sudah kita lakukan bentuk konkret bagaimana meringankan kepada orang tua, kepada para siswa dalam rangka mengikuti pendidikan pembelajaran melalui daring dari rumah dengan cara kita membantu pembelian pulsa melalui dana BOS di setiap sekolah sehingga anak-anak bisa terbantu. Demikian juga kepada para mahasiswa telah kita bantu melalui pendidikan pembelian pulsa internet sehingga bisa meringankan kepada mereka. Ke depan konsep yang sudah kita kembangkan bahkan sudah kita lakukan mulai tahun 2019 yaitu pemasangan kabel FO atau fiber optik dalam rangka memberikan kemudahan kepada anak-anak kita. Di tiap-tiap RT, di tiap-tiap RW akan kita pasang yang namanya WiFi secara gratis dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan dan keringanan bagi orang tua agar tidak terbebani dengan persoalan-persoalan itu. Kita tahu memang sesuai dengan ketentuan Menteri, 3 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan maupun Menteri Agama, selama belum berada pada zona hijau tidak diperkenankan untuk melakukan pendidikan langsung. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk tanggapannya. Pasangan calon nomor urut 1, silahkan kembali menanggapi apa yang telah disampaikan atas jawaban Anda. Waktu 90 detik, kami beri waktu mulai dari sekarang. Tadi saya dapat berita bahwa lelang seragam itu gagal. Ini COVID cari uang sulit, seragam gratis tidak bisa tersalurkan. Itulah beberapa downgrade yang terjadi di pemerintah Kota Blitar hari ini. Dan juga kemarin terdapat info bahwa LKS yang semula gratis harus beli antara 12.000 sampai 17.000. Nah, itu beberapa kebijakan yang ekonomi sulit tambah sulit lagi. Terus apa yang akan dilakukan pasangan Henry Yassin untuk menanggulangi COVID terutama di pendidikan? Satu, dulu beliau Bapak Muhammad Samanudi ada program yang namanya smartphone gratis. Itu akan yang kita lakukan, Pak. Karena tidak semua orang punya smartphone seperti Mbaknya tadi bilang. Satu. Dan kedua, saya koreksi Pak Santoso, FO, fiber optik kita sudah punya tahun 2018. Di mana 18 sampai 21 miliar penganggarannya. Tetapi sampai hari ini belum bisa dirasakan. Juga kemarin COVID, usum sepedaan, gowes dulu ada sepeda gratis, hari ini mandek juga. Itulah beberapa hari ke depan, insya Allah kalau kita dikasih ridha Allah memimpin Kota Blitar yang akan kita lakukan. Dan kedua yang perlu kita garis bawahi, kami pasangan nomor 1 selalu taat akan aturan COVID. Di mana terbukti kemarin di pendaftaran kami tidak pengerahan massa sama sekali, hanya 20 orang. Buat apa kita menang kalau masyarakat itu sakit? Maka dari itu yang ke depan kita lakukan, masyarakat sakit, cerdas, juga siap menghadapi new normal untuk kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Sekali lagi, one for all for one. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Paslon 2, waktu 90 detik untuk menyampaikan tanggapan selanjutnya. Perlu saya luruskan persepsi terkait dengan FO. Memang sejak tahun 2018 kita sudah mengadakan, tetapi pemanfaatannya baru dirasakan maksimal mulai tahun anggaran 19 dan insya Allah 2000 sudah betul-betul keadaan fit, sehingga 2001 kita sudah betul-betul sempurna dalam memanfaatkan FO dalam rangka membantu kepada anak-anak kita, terutama di dalam proses belajar daring. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan karena jaringannya sudah lancar dan semuanya akan dipikul oleh pemerintah Kota Blitar. Nah, ke depan, di saat kita belum tahu kapan pandemi COVID berakhir, saya hanya menyarankan mari kita selalu
menjalankan pola hidup bersih, mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian kita menjaga physical distancing, kita tidak keluar rumah kalau tidak penting. Itu hanya cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka bagaimana mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Tapi alhamdulillah Kota Blitar berkat kedisiplinan, kepatuhan dengan beberapa langkah yang ditempuh oleh aparat keamanan, mulai dari operasi masker dan sebagainya, sehingga kondisi COVID di Kota Blitar sudah berangsur-angsur berada pada posisi zona kuning. Mudah-mudahan tidak lama lagi berada zona hijau, sehingga proses belajar mengajar sudah bisa ditempuh di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Tepat waktu berakhir, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Malam hari ini 2 pertanyaan yang merupakan studi kasus dari para panelis telah dijawab dengan baik. Namun masih ada 3 sisa pertanyaan yang akan kita gali bersama. Bagaimana tanggapan di antara kedua pasangan calon terhadap 3 studi kasus yang akan dihadirkan usai jeda. Untuk Anda pemirsa dan para pendukung, tetap bersama kami malam hari ini.